Jika dia adalah Qin Chen, dia pasti tidak akan memilih cara ini. Dalam 2 putaran sebelumnya, Qin Chen telah memenangkan kejuaraan. Berdasarkan usia dan basis kultivasi Qin Chen, selama Qin Chen dapat menggunakan bahan-bahan dari tingkat bumi akhir dan menengah untuk memperbaiki senjata bijak tingkat menengah, dia akan lulus ujian. Dan bergabung dengan divisi pemurnian ini hampir pasti. Gumam Master Pavilion Kige masih sedikit mengagumi Qin Chen, dan dia juga tahu bahwa keterampilan pemurnian Qin Chen saat penilaian tingkat dasar, pemurnian dari harta suci tahap menengah seharusnya tidak menjadi masalah. Tapi sekarang berbeda, memilih bahan tingkat atas seperti bahan Tianpin, Qin Chen ingin lulus penilaian, ini sama artinya bermain dengan api. Qin Chen ini terlalu ceroboh. Gumam Master Kige menggelengkan kepalanya dan menghela nafas lagi dan lagi. Qin Chen terlalu muda, bahkan beberapa hari yang lalu, dia baru saja menyentuh ranah sage surgawi setengah langkah. Dan saat ini dia ingin menyempurnakan senjata kelas bumi puncak. Ini terlalu arogan dan terlalu sombong. Master Kige menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tetapi master pemimpin tim penilai dan yang lainnya terkejut dengan kegembiraan di mata mereka. Apakah Qin Chen ini memiliki tingkat kepastian tertentu bahwa dia dapat memperbaiki harta suci dari puncak bumi? Ini bukan tidak mungkin. Jika itu adalah refiner muda lainnya, mereka hanya akan merasa bahwa pihak lain terlalu percaya diri, tetapi kinerja Qin Chen dalam 2 putaran sebelumnya telah menunjukkan kekuatannya sendiri. Apa? Lihat, Bai Yutang juga telah memilih bahan surgawi. Pada saat ini, seruan terdengar. Hei, bukan hanya Bai Yutang, tetapi Yun Mengze juga memilih bahan surgawi. Apakah mereka berdua gila seperti Qin Chen? Ucap kerumunan terkejut, dan mereka semua melihat ke alun-alun dengan kaget. Master pemimpin tim penilai berkata dengan suara yang dalam. Qin Chen dan mereka bertiga memilih bahan surgawi yang sama. Dapat dilihat bahwa mereka semua melihat bahwa besi tungsten Wuxu ini adalah yang paling cocok untuk senjata tipe menyerang di antara 3 bahan. Master Pavilion Kige mendengarkan. Dia juga pernah mendengar tentang besi tungsten Wuxu ini. Bahkan dalam kapasitasnya, tidak mudah untuk mendapatkan sepotong tungsten besi Wuxu. Itu perlu dibeli di prefektur Guanghan, dan harganya luar biasa. Tetapi pada pekerjaan hari ini, dia langsung mengeluarkan 100 keping besi tungsten Wuxu untuk penilaian. Tidak heran jika seorang refiner ingin bergabung dengan pekerjaan surga. Benar saja, selain Qin Chen dan 2 lainnya, tidak ada yang memilih bahan kelas surgawi. Bahkan para master sage surgawi hanya memilih bahan-bahan dari puncak kelas bumi. Apa yang kamu katakan? Ucap Penatua Cuye dan yang lainnya melihatnya. Kali ini, 3 orang terkuat adalah mereka bertiga dalam penilaian divisi pemurnian Tianzu. Awalnya, sulit untuk melihat siapa yang memiliki tingkat pemurnian terkuat. Bagaimanapun, semua orang memilih bahan di putaran terakhir pemurnian. Prajurit suci berbeda, jadi mereka tidak bisa digeneralisasi. Tapi sekarang, mereka bertiga sebenarnya telah memilih jenis bahan surgawi yang sama, dan mereka bertiga adalah orang suci surgawi setengah langkah. Meskipun bahan pembantu yang tersisa berbeda, nyatanya ketiganya hampir berdiri di titik awal yang sama. Ucap Penatua Cuye. Master Pavilion Kige berkata, selama ada yang bisa melampaui 2 lainnya di babak final ini, dan lulus penilaian, dia akan menjadi nomor 1 yang memang layak. Semua orang mengangguk, memang benar, dengan bahan yang sama, perbedaan level ketiganya bisa dilihat. Qin Chen secara alami tidak tahu bahwa Bai Yutang dan Yun Mengze juga telah memilih besi tungsten Wuxu yang sama dengan dirinya. Pada kenyataannya, bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan peduli. Setelah memilih 10 jenis bahan, dia tidak memperbaikinya untuk pertama kalinya, tetapi mengeluarkan pelat formasi dan mulai mengukir pola formasi. Sebaliknya, Bai Yutang dan Yun Mengze semuanya langsung mulai memurnikan. Api naik dari meja pemurnian kedua orang itu, ketika besi tungsten Wuxu dilelehkan, itu hanya sedikit merah,
dan kotoran di dalamnya tidak bisa dihilangkan. Dalam hal ini, pemurnian tidak mungkin untuk dilanjutkan. Tapi apa yang harus mereka lakukan? Ketika semua orang bingung, mereka melihat tangan Bai Yutang mencubit. Satu persatu pola api muncul, dan napas yang luar biasa diintegrasikan ke dalam pola-pola api di meja pemurnian. Api di meja pemurnian tiba-tiba meningkat, dan api merah asli benar-benar mulai memutih, dan interiornya bahkan menunjukkan keadaan cian. Aura menakutkan menyebar dari posisi meja pemurnian. Teknik rahasia pemurnian api. Bisik semua refiner di lapangan terkejut dan berseru. Ini jelas semacam teknik rahasia pemurnian api, membuat senjata api yang awalnya hanya level sage surgawi setengah langkah, tiba-tiba mendekati level sage surgawi tanpa batas. Tiba-tiba, besi tungsten Wuxu mulai memerah, dan bagian dalamnya berangsur-angsur berubah. Bai Yutang dengan cepat memindahkan besi tungsten Wuxu berwarna merah ke meja pemurnian, mengambil palu pemurnian yang menjadi standar di meja pemurnian, dan memukulnya dengan keras. Api ada di mana-mana, dan besi tungsten Wuxu ditempa, dan kotoran di dalamnya dengan cepat meleleh, dan di bawah pola meja pemurnian, itu mulai berubah berbagai bentuk. Semua orang di lapangan menyaksikan adegan ini dengan kaget. Bai Yutang, seniman bela diri surgawi setengah langkah, benar-benar melelehkan rantai bahan surgawi. Dan ketika Bai Yutang melelehkan besi tungsten Wuxu, Yun Mengze juga bergerak. Tangannya dengan cepat terjalin, dan jejak kekuatan formasi aneh dengan cepat bergabung ke dalam besi tungsten Wuxu. Ini adalah metode rahasia Namong Shadow, ucap Master Pavilion Kige berkata dengan takjub. Namong Shadow adalah satu-satunya master pemurnian terbaik di Yunzu, dan metode ini juga merupakan teknik pemurnian kuno yang diperoleh Namong Ying dari peninggalan kuno. Tuan Yunzu, hidup putra Anda terlalu baik. Teknik rahasia Master Nangong Ying telah diturunkan pada Yun Mengze, ucap Master Pavilion Kige sedikit iri. Dia telah lama mendambakan metode rahasia ini, tetapi Namong Ying tidak pernah setuju untuk berkomunikasi dengannya, dan tiba-tiba mengajarkannya kepada Yun Mengze. Yun Dongguang berkata, "Hehe, mungkin guru Namong Ying melihat bakat anakku dalam pemurnian, jadi dia sangat ingin memberikan teknik rahasia ini kepadanya." Jawab Yun Dongguang tertawa seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, mengapa Nangong Ying tidak ikut serta dalam penilaian Tian Jiao kali ini? Saya ingat dia pernah berkata kepada orang tua ini, sebelumnya bahwa dia sudah mendaftar dan ingin bergabung dengan Tian Sui. Ucap Master Pavilion Kige bertanya-tanya. Saya juga sangat terkejut. Guru Namong mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa dia harus mundur untuk berpartisipasi dalam penilaian Tian Sui, tetapi kemudian saya tidak melihatnya. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi, dan aku tidak bisa terburu-buru. Sangat disayangkan, jawab Yundong menggelengkan kepalanya. Di alun-alun, semua peserta sedang berusaha menyempurnakan, dan untuk sementara waktu, pemandangannya sangat luar biasa. Sementara semua orang mengerjakan materi, Qin Chen telah selesai mengukir formasinya. Ini dikerjakannya selama sepanjang hari. Melihat meja pemurnian setelah transformasi, Qin Chen akhirnya tersenyum. Meja pemurnian yang baik setara dengan pedang di tangan pendekar pedang. Bagaimana Anda bisa mengerahkan kekuatan terkuat jika Anda bahkan tidak mengasah pedang? Terlebih lagi, Qin Chen memodifikasi meja pemurnian untuk menutupi teknik perbaikan langit. Karena teknik perbaikan langit terlalu menakutkan, Qin Chen takut ketahuan. Setelah platform pemurnian selesai, Qin Chen menyalakan api untuk pertama kalinya. Api panas membubung ke langit, menarik perhatian semua orang. Dari Jin Yan dan You Kong Bingyan dilepaskan oleh Qin Chen sekaligus, dan jejak kekuatan itu langsung diintegrasikan ke dalam bahan di meja pemurnian, melalui formasi yang sebelumnya telah disempurnakan Qin Chen. Api apa itu? Ucap Master Pimpinan terkejut, bahkan mata Master Mu Gutian memadat, memperlihatkan ekspresi yang mengejutkan. Dua jenis api yang ditampilkan Qin Chen memiliki aura yang menakutkan. Yang paling penting adalah bahwa setelah diintegrasikan ke dalam bahan melalui formasi,
itu meledak dengan kekuatan yang sebanding dengan api sage surgawi. Siapa yang tidak terkejut? Tiga arogansi teratas, masing-masing memiliki teknik yang berbeda, satu persatu mengejutkan. Qin Chen tersenyum sedikit, palu pemurnian sudah muncul di tangannya, dan aura kekerasan melonjak ke seluruh tubuhnya. Dia menempatkan besi wuksu tungsten yang terbakar merah pada platform pemurnian dan memukulnya dengan keras. Selama dalam 2 hari berikutnya, semua orang menempa bahan, dan semua jenis bahan mulai dimurnikan di bawah penempaan berbagai refiner, dan pada hari ketiga, refiner mulai melelehkan bahan. Ada 10 jenis bahan, yang masing-masing memainkan peran berbeda dalam proses pemurnian. Beberapa digunakan untuk mengintegrasikan seluruh harta suci, beberapa digunakan untuk merangsang karakteristik material utama, dan beberapa digunakan untuk menghilangkan cacat tertentu pada harta suci. Lebih dari 300 master refiner, semuanya terserap sepenuhnya, semangat mereka sangat terkonsentrasi, dan mereka tidak berani mengendur. Saat ini, sebuah suara ledakan terdengar. Senjata suci di depan refiner itu pecah berkeping-keping. Penilai nomor 93, pemurnian gagal, karena masuknya bahan limbah. Ucap tim pemeriksa muncul dengan suara acuh tak acuh. Master pemurnian ini menunjukkan penyesalan di wajahnya. Dia tiba-tiba memilih sepotong bahan limbah itu. Wajahnya pahit, tetapi dia tahu bahwa dia telah tersingkir dan dia tidak punya pilihan selain meninggalkan alun-alun. Adegan seperti itu juga terjadi dari waktu ke waktu di tempat lain. Sedangkan Qin Chen benar-benar tenggelam dalam pemurniannya sendiri, tidak mengacuhkan dunia luar. Dia dengan sungguh-sungguh meneruskan acara agung warisan di kota Changsuan, menggunakan apa yang telah dia kuasai dari warisan Istana Butian, dan berbagai teknik pemurnian muncul tanpa henti. Tentu saja, Qin Chen juga memperhatikan dengan seksama. Saat melakukan teknik perbaikan langit, ia menggunakan formasi pada tahap pemurnian untuk menutupi, sehingga efek yang sering terlihat adalah seolah-olah formasi tersebut sedang bekerja. Master pemimpin dan para master lainnya tampak bingung. Karena metode Qin Chen, bahkan mereka tidak tahu banyak tentangnya, tetapi mereka terkejut dengan teknik pemurnian kuno yang kadang-kadang diekspos Qin Chen. Waktu berlalu, saat ini adalah hari kelima. Napas yang kuat naik ke langit, dan banyak refiner telah menyelesaikan pekerjaan mereka satu demi satu. Beberapa senjata suci dilahirkan dengan aura luar biasa, membentuk visi seperti naga harimau dalam kehampaan. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun terkejut, begitu banyak harta tingkat atas, dapat dikatakan tak ternilai harganya. Dan ketika semua orang terkejut, tiba-tiba, ada raungan dari sudut alun-alun, dan cahaya terang meledak di mana platform pemurnian Bai Yutang berada. Saat berikutnya, kapak perang ditangguhkan di udara, meledak dengan menakjubkan dan mengguncang dunia. Aura suci surgawi setengah langkah yang menakutkan tetap ada di kehampaan, memancarkan aura yang mencapai keabadian. Penonton mendidih. Bai Yutang sebenarnya memurnikan senjata suci surgawi setengah langkah. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, semua orang berubah warna, dan tidak ada yang bisa tetap tenang. Dan ketika semua orang terkejut, napas mengerikan lainnya naik ke langit. Itu adalah di posisi Yun Mengze. Pedang gelap melayang ke langit, meletuskan aura dingin yang tak ada habisnya, dan aura menakutkan terus meningkat. Dia juga menciptakan senjata suci surgawi setengah langkah. 2 senjata kelas suci surgawi setengah langkah, yang disempurnakan oleh Bai Yutang dan Yun Mengze mengejutkan semua orang sekaligus. Luar biasa, ucap master pemimpin tim penilai tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh kegembiraan. Tuan Yun, saya tidak menyangka Anda bisa mengkultivasi putra yang begitu baik. Haha, saya tidak berpikir Tuan Yun adalah ayah yang baik, yang bisa mengembangkan bakat. Ucap master pemimpin bahkan bercanda dengan Yun Dongguang. Master pemimpin tim penilai benar-benar memuji. Ini adalah upayanya sendiri, dan orang tua ini belum berbuat banyak untuk berkontribusi.
Jawab Yun Dongguang terkejut bahwa master pemimpin secara pribadi memberi selamat pada dirinya sendiri. Di samping, wajah Tianxing Zhenren sedikit jelek, Yun Dongguang ini benar-benar beruntung. Begitu Yun Mengze bergabung dengan Tian Sui, maka gedung Wangu juga akan mengalami banyak masalah. Adik kecil Qin Chen, kamu tidak boleh mengecewakanku. Gumam Tianxing Zhenren berdoa dalam hati. Satu-satunya harapan yang dia miliki sekarang adalah Qin Chen. Selama Qin Chen berhasil bergabung dengan divisi pemurnian, dia yakin gedung utama tidak akan memiliki keluhan tentang dia. Saat ini Qin Chen terus mengayunkan palu. Di meja pemurnian Qin Chen berada, cahaya suci yang menakjubkan melonjak ke langit, menyapu dunia dengan pola aura bijak surgawi. Semua orang menoleh dengan kaget. Tetapi senjata suci surgawi setengah langkah yang disempurnakan oleh Qin Chen, setelah meledak dengan aura yang menakjubkan, tiba-tiba menjadi tenang. Itu adalah sebuah pedang tajam, yang terlihat bersahaja, dan tekanan aura di tubuhnya berangsur-angsur melemah dan menjadi biasa. Dibandingkan dengan senjata suci yang disempurnakan oleh Bai Yutang dan Yun Mengze, itu jelas satu tingkat lebih lemah. Mungkinkah yang disempurnakan Qin Chen hanyalah senjata kelas bumi puncak? Gumam semua orang bingung. Dengan berhasilnya Qin Chen, 313 refiner di lapangan semuanya menyelesaikan pemurnian. Selamat, semuanya, Anda telah menyelesaikan penilaian putaran ketiga dari pekerjaan surgawi saya. Anda bisa sampai ke titik ini, itu artinya kalian semua adalah yang terbaik di antara refiner surgawi. Saat suara pemeriksa terdengar, sebuah instrumen besar muncul di alun-alun. Ini adalah instrumen penilaian khusus untuk Tiangong. Dari 313 refiner yang memasuki babak ketiga akhirnya menghasilkan 257 senjata suci, dan puluhan sisanya telah gagal karena berbagai alasan dan tersingkir. Dan di antara 257 orang, selama skor senjata suci yang disempurnakan lebih dari 60 poin, mereka dapat berhasil bergabung dengan pekerjaan surgawi. Penilaian senjata dimulai. 45 poin, tidak lulus. 47 poin, tidak lulus. 53 poin, tidak lulus. Hingga saat ini, bahkan satu pun tidak lulus penilaian. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, dan sebuah nomor muncul di instrumen harta karun. 65 poin. Ini adalah Penatua Yu Hao Guang dari Paviliun Yunsu. Penatua Yu Hao Guang adalah seorang bijak surgawi setengah langkah. Kali ini dia menyempurnakan senjata kelas bumi puncak. Kerumunan menjadi bersemangat. Setelah diskusi semua orang, akhirnya giliran Bai Yutang untuk menguji. Bai Yutang berjalan ke depan dengan sangat santai, meletakkan kapak perang pada instrumen, dan kemudian menyentuhnya dengan kedua tangan. Lampu menyala, dan Jian Baoyi tiba-tiba mendengar suara yang jelas. 85 poin. Melihat itu, penonton tiba-tiba melongo. Apakah mereka terpesona? Skor tertinggi sebelumnya hanya 69 poin. Bai Yutang tiba-tiba meningkatkan skornya begitu banyak, bahkan mencapai 85 poin. Banyak orang tidak bisa mempercayai mata mereka. Selanjutnya, Yun Mengze. Pada instrumen penilai, sebuah lampu menyala, dan sebuah nomor tiba-tiba muncul. 87 poin. Ini tidak mungkin, wajah Bai Yutang tiba-tiba menjadi sulit untuk dilihat, matanya yang kecil melebar. Meski hanya selisih 2 poin, jelas ini memberikan pukulan telak pada Bai Yutang. Dia mengerutkan kening dan menatap Yun Mengze. Dia bukan seseorang yang tidak mampu menerima kekalahan, tetapi dia selalu merasa bahwa Yun Mengze ini sedikit aneh. Hasil Bai Yutang dan Yun Mengze mengejutkan semua orang, dan skor 87 poin Yun Mengze membuat banyak seniman bela diri Yunzu bersemangat. Saat ini, hanya Qin Chen terakhir yang belum diuji. Setelah beberapa saat, akhirnya giliran Qin Chen. Perhatian semua orang sekali lagi tertarik. Semua orang gugup. Di bawah mata semua orang, senjata suci di tangan Qin Chen akhirnya ditempatkan pada instrumen, dan pada saat yang sama tangannya terulur.
Semua orang menjadi tenang untuk sementara waktu. Plat instrumen tiba-tiba meledak, dan angka 100 poin muncul di penglihatan semua orang. 100 poin. Skor penuh. Ini tidak mungkin. Ada apa? Apakah ada yang salah dengan Jian Baoyi? Seharusnya poin Qin Chen tidak jauh berbeda dengan Bai Yutang dan Yun Mengze, dan aura senjata suci yang disempurnakan oleh Qin Chen tampaknya lebih rendah dari Bai Yutang. Bisik kerumunan gemetar, dan semua orang menjadi gila. Diskusi dan suara yang tak terhitung jumlahnya meledak dari atas alun-alun ini, seperti suara guntur yang bergulir, langsung ke langit. Tidak ada yang menyangka bahwa evaluasi Jian Baoyi terhadap Qin Chen akan menjadi seperti itu. Bahkan master pemimpin melompat, tidak mampu mempertahankan ketenangannya. Karena nilai 100 poin tidak mungkin secara teori, harus sempurna dalam semua aspek untuk memiliki angka ini. Bahkan jika itu dia, seorang penatua Guanghan Futian, tidak mungkin untuk mendapatkan ini. Bahkan Master Mugutian, yang sangat tenang dari awal permainan hingga saat ini, tiba-tiba berdiri, mengerutkan kening, terlihat sangat bingung. Hasil ini benar-benar berlebihan. Ini tidak mungkin, pasti ada yang salah. Jian Baoyi punya masalah. Ya, Jian Baoyi punya masalah. Bisik Yun Dongguan juga tidak bisa tetap tenang. Seluruh tempat permainan berisik seperti pasar sayur. Master pemimpin berjalan ke Jian Baoyi dan langsung mengambil senjata suci berbentuk pedang yang disempurnakan oleh Qin Chen. Begitu senjata suci ini disentuh, perasaan dingin masuk ke tangannya. Qin Chen adalah seorang prajurit tingkat bijak, tetapi aura yang keluar darinya memang hanya antara senjata bijak puncak hingga senjata setengah suci surgawi. Apakah benar ada yang salah dengan Jian Baoyi? Master pemimpin mengerutkan kening dan dengan hati-hati memeriksa instrumen Jian Baoyi. Tidak ada masalah dengan Jian Baoyi. Ucapnya kemudian menggelengkan kepalanya, dan instrumen harta karun itu utuh tanpa masalah. Semua orang melihat Saint Soldier di depan Qin Chen. Ini adalah senjata suci yang sangat sederhana dan bersahaja. Aku tidak percaya, tiba-tiba terdengar teriakan kemarahan dari atas alun-alun. Itu adalah Yun Mengze dengan wajah memerah, dan dia berkata, pedang gila bayangan darah yang saya murnikan adalah yang terbaik. Mengapa milikku hanya memiliki 87 poin, tetapi Qin Chen ini bisa mendapatkan 100 poin? Master pemimpin mengerutkan kening, melirik Yun Mengze dengan tidak senang, dan berkata dengan ringan, penilaian putaran ketiga ini dievaluasi oleh kami, penilaian ini adalah pekerjaan khusus bagi saya, itu benar-benar adil. Karena Jian Baoyi memberikan skor ini, itu masuk akal. Ucap Master Pemimpin. Yun Mengze berkata, Tuan Pemimpin, senjata suci yang disempurnakan oleh Qin Chen jauh lebih rendah daripada saya dalam bentuk, napas, dan tekanan. Tetapi kenapa nilai yang diberikan harus di atas saya? Ini adalah skor yang konyol, dengan cara ini, bagaimana meyakinkan publik? Jika tidak dapat dibuktikan dengan jelas, bukankah akan menjadi lelucon bahwa penilaian Tian Jiao terhadap Refiner akan menjadi lelucon? Ini tidak hanya tidak adil bagi saya, tetapi juga tidak adil bagi Bai Yutang, dan bagi puluhan ribu peserta lain yang hadir. Saya punya alasan untuk mencurigai bahwa Qin Chen curang, tidak hanya dalam babak ini, tetapi di babak pertama dan kedua, pasti ada kecurangan. Kata Yun Mengze dengan marah. Kata-katanya segera menarik diskusi dari Refiner yang tak terhitung jumlahnya. Memang, terlepas dari apakah itu dilihat dari sisi ke sisi, pedang gila bayangan darah Yun Mengze dan kapak perang Bai Yutang lebih kuat dalam aura daripada senjata suci berbentuk pedang, yang disempurnakan oleh Qin Chen. Namun pada akhirnya, Qin Chen yang mendapat nilai tertinggi dengan nilai sempurna 100. Ini memang berdampak besar pada keadilan penilaian Tianshui. Kuncinya adalah, jika hasil putaran terakhir Qin Chen bermasalah, maka hasil dua putaran sebelumnya, pasti juga ada masalah.